Halo semuanya teman-teman SMA Angkasa. Perkenalkan, saya Syakira dari Universitas Widya Tama. Ya, dan saya Jorgi dari Universitas Widya Tama juga. Ya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih tentang Universitas Widya Tama, kita mau nampilin dulu profil Widya Tama seperti apa gitu ya, Kak. Kita tampilin dulu ya. There are ways to equip oneself, to discover self-potential, not forgetting to pursue hobbies, and making achievements. Gain knowledge in classes, in various faculty choices. Learn to process. To appreciate success. Stand up tall and follow your dreams to reach future ideals. Start from zero to be a hero. Limitations are no boundaries. Limitations are fuel for the fights. In Widya Tama, we solve problems together. In Widya Tama, mentors will leave us never. I, and I. All of us. Ready to build Indonesia. With Widya Tama University. Nah, gitu deh profilnya Widya Tama ya, Yes. kelasnya gitu. Nah, sekarang Nah, teman-teman, sekarang kita mau sedikit berkeliling nih di Widya Tama, tapi kita bakal melakukannya secara virtual. Nah, oke, sebentar ya. Nah, karena sekarang di masa pandemi, mungkin teman-teman belum bisa mampir ke kampus kita langsung, jadi kita ajak teman-teman buat virtual tour. Ya, baik. Untuk pertama, kita di sini itu ada main hall. Nah, nanti begitu teman-teman
masuk di Universitas Widyatama. Nah, ini dia gerbang masuk Universitas Widyatamanya. Teman-teman pertama kali bakal melihat ikonnya Widyatama nih. Nah, ikonnya Widyatama itu main hall. Nah, di sini tuh biasanya teman-teman bisa jadi tempat foto-foto ataupun tempat belajar, tempat nongkrong sama teman-teman sehabis beres kelas nih. Nah, terus selanjutnya kita bakal masuk ke Nah, di sini ada gedung pusat kegiatan mahasiswa atau gedung PKM. Nah, di sini adalah tempat untuk kalian berolahraga gitu ya. Pokoknya untuk berorganisasi, kegiatan-kegiatan mahasiswa kalian diselenggarainnya di sini kayak gitu. Ya, di sini juga kita ini kan teman-teman bisa lihat lapangan futsal. Nah, di sini juga bisa dijadikan lapangan basket, lapangan badminton, terus juga ada taekwondo. Jadi semua kegiatan olahraga, kegiatan mahasiswa biasanya itu diselenggarakan di sini. Selanjutnya, nah ini kita ada auditorium. Nah, biasanya tempat ini itu dijadikan ruang rapat untuk fakultas ataupun misalkan kegiatan mahasiswa, teman-teman ikut organisasi mahasiswa nih. Nah, biasanya dijadikan tempat rapat juga ataupun misalkan dosen bisa request nih untuk melakukan pembelajaran di tempat auditorium ini. Nah, selanjutnya ini kita itu ada Art Therapy Center. Nah, ini tuh apa sih? Nah, ini tuh adalah lembaga di Widyatama. Jadi ini untuk teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Jadi di Widyatama itu disediakan lembaganya untuk melakukan pembelajaran ataupun belajar di Widyatama. Ada ruang seminar juga di sini. Untuk seminar teman-teman. Langsung di sini ada ruang teater untuk menyalurkan kegiatan teman-teman ya. Iya, betul banget, Kak. Nah, jadi ruang teater ini juga tadi fungsinya tuh hampir sama dengan ruang auditorium. Nah, jadi ruang auditorium, ruang teater ini juga biasanya dijadikan ruang rapat nih buat organisasi kemahasiswaan maupun pelantikan. Jadi di sini tuh ada pelantikan, misalkan ikut organisasi, mahasiswa dilantiknya biasanya itu dilakukan di ruang teater ini. Nah, di sini ada gedung serbaguna juga ya. Kalau teman-teman wisuda atau kayak pengenalan masa waktu orientasi, pertama ya, PPU di sini tempatnya teman-teman. Nah, next di sini ada ruang kuliah. Teman-teman bisa lihat kalau ruang kuliahnya itu bersih, nyaman. Jadi teman-teman belajarnya itu bisa fokus gitu. Nah, selanjutnya kita ada di Perpustakaan Universitas Widyatama. Nah, jadi untuk teman-teman ketahui di Perpustakaan Widyatama ini kita sudah terakreditasi A nih untuk teman-teman. Jadi bisa dibilang isi dari buku-buku di Universitas Widyatama ini cukup lengkap. Jadi ya teman-teman bisa belajar juga di sini, terus iya, nyaman banget, bersih banget, bukunya juga lengkap. Jadi ya cocok lah buat kalian yang mau nyari-nyari referensi di Universitas Widyatama gitu. Nah, di sini ada ruang gym juga, fasilitas buat teman-teman. Next, ada lab komputer. Nah, di sini di lab komputernya teman-teman bisa lihat kalau semuanya udah support Apple. Jadi, khusus teman-teman yang desain nih, yang tertarik sama desain, ini support banget kan buat kalian gitu. Nah, di sini ada sekilas untuk gedung pasca sarjananya. Oke. Nah, gitu aja deh teman-teman untuk virtual tour-nya ya, Kak. Mungkin nanti setelah pandemi teman-teman masih penasaran tentang kuliah Universitas Widyatama bisa langsung datang gitu. Nah, sekarang kita mau jelasin sedikit tentang Universitas Widyatama. Dan bagaimana sih cara untuk masuk ke Universitas Widyatama, Kak? Iya. Nah, tadi kita udah virtual tour ya. Sekarang aku mau jelasin nih prestasi universitas kita itu apa gitu ya. Jadi Universitas Widyatama itu udah terakreditasi A internasional.
dari lembaga akreditasi Inggris gitu. Jadi emang jelas ya ada gitu. Nah, Universitas Widya Tama juga memiliki 5 besar terbaik se-Jawa Barat. Dan yang tadi disebutin sama Kak Georgia, Perpustakaan Widya Tama juga sudah terakreditasi A gitu. Nah, di Universitas Widya Tama itu tersedia apa aja sih, Kak? Nah, jadi di Universitas Widya Tama itu kita terdiri dari 5 fakultas, 4 fakultas. Kita ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Bahasa, dan Fakultas Desain Komunikasi Visual. Nah, teman-teman bisa lihat nih, secara sekilas mungkin apa aja sih program studi yang ada di Universitas Widya Tama. Contohnya kita ada akuntansi, manajemen, dan yang terbaru itu kita ada perdagangan internasional, terus juga kita ada perpustakaan dan sains informasi, terus juga kita ada produksi film dan TV. Nah, next di sini kenapa sih kalian harus kuliah di Widya Tama? Apa gitu keunggulan dari kuliah di Widya Tama? Nah, yang pertama itu kalian punya kesempatan kuliah itu 2 hari dalam 1 minggunya. Kok cuma 2 hari? Nah, jadi teman-teman itu hari kosongnya bisa teman-teman manfaatin untuk kegiatan mahasiswa atau mungkin teman-teman punya bisnis di luar atau mungkin punya kegiatan yang lainnya, jadi teman-teman bisa tetap produktif gitu. Nah, terus di kuliah di Widya Tama juga lulus kuliahnya bisa lebih cepat teman-teman. Jadi untuk yang D3 itu di 2,5 tahun dan untuk yang S1 itu di 3,5 tahun. Nah, syarat lulus kuliah juga teman-teman bisa membuat jurnal atau skripsi gitu. Jadi teman-teman bisa pilih mau yang mana. Nah, selanjutnya, di Universitas Widya Tama, kita juga ada saluran nih untuk minat dan bakat teman-teman nih. Nah, di Widya Tama misalkan teman-teman nih punya minat untuk berorganisasi di Widya Tama, untuk mahasiswanya kita itu ada majelis permusyawaratan mahasiswa, terus ada pemerintahan mahasiswa, ada senat mahasiswa, dan himpunan mahasiswa. Bisa dibilang ini tuh pemerintahannya mahasiswa di Widya Tama kayak presiden, DPR, dan jajarannya. Terus juga teman-teman di sini ada unit kegiatan mahasiswa. Nah, ini tuh misalkan teman-teman suka nih untuk mengisi waktu luang setelah pembelajaran, ada bulu tangkis, terus teman-teman yang suka nari, kita juga ada UKM untuk tari ataupun kesenian mahasiswa. Terus juga ada, misalkan teman-teman minatnya olahraga, kita ada basket, ada futsal, ada badminton, dan ada taekwondo. Ada rohani juga gitu ya. Ya, betul, Kak. Nah, selanjutnya gimana sih sistem pembelajaran di Widya Tama? Mungkin karena pandemi ini sekarang sistemnya online ya, cuman sebelumnya itu kita ada emang sudah offline dan online. Sudah offline dan online gitu. Jadi untuk masa pandemi kayak gini kita sudah maksimal lah ya Kak gitu. Jadi teman-teman misalkan nanti nih semoga dan biar pandemi ini beres. Nah, sistem pembelajaran gimana sih, Kak? Nah, jadi sistem pembelajarannya tuh tadi kita tuh secara offline dan online. Jadi kan 2 hari tuh kita melakukan pembelajaran di Universitas Widya Tama nih. Nah, sisanya ngapain aja sih? Nah, sisanya tadi online yang 4 hari. Misalkan teman-teman Selasa Rabunya online, sisanya Selasa Rabunya offline, sisanya online. Jadi lebih fleksibel gitu fleksibel untuk kegiatan teman-teman di luar kampus kayak gitu. Nah, di sini ada bentuk kerjasama dalam pemberian beasiswa gitu. Sebenarnya masih banyak ya teman-teman, cuman ini adalah beberapa untuk pemberian beasiswa kalau teman-teman berkuliah di Universitas Widya Tama sebagai mahasiswa aktif. Nah, selanjutnya Universitas Widya Tama juga kita sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan nih. Jadi, nah kita itu di Universitas Widya Tama itu ada namanya Career Center. Career Center itu apa sih, Kak? Nah, Career Center itu adalah sebuah lembaga yang disediakan oleh Universitas Widya Tama untuk menjembatani teman-teman nih yang sudah lulus di Universitas Widya Tama untuk dapat bekerja di perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Universitas Widya Tama. Jadi ketika teman-teman bingung nih cari kerja gimana lulus, nah teman-teman bisa nih datang ke Career Center dan minta pendapat atau minta rekomendasi ke lembaga tersebut. Iya, gitu. Nah, sekarang itu pendaftaran Universitas Widya Tama udah dibuka. Ini yang tadi dijelasin sama Kak Georgie ya. Kalau kalian daftar
sekarang kalian bisa dapat kesempatan untuk dapat beasiswa 100% 100%. sampai lulus itu di Oktober 2020 kemarin sampai 31 Januari ini. Nah, Kak, apa aja sih syaratnya? Tadi kan sudah sebutin raport. Nah, kalau raportnya itu rata-ratanya berapa? Nah, untuk yang 100% ini, rapotnya itu minimal rata-ratanya itu 85. Apa aja sih yang dinilai, Kak? Nah, yang dinilai itu 3 mata pelajaran, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, terus juga dan rata-rata dari semester 1 sampai 4 ya, teman-teman. Iya, betul, Kak. Nah, selanjutnya misalkan teman-teman merasa, aduh, nilainya masih belum mencukupi nih. Nah, ada kesempatan selanjutnya yaitu 100% di semester 1. Jadi uang pembangunan di semester 1 itu free 100% untuk teman-teman. Nah, syaratnya itu apa sih, Kak? Nah, syaratnya itu uang nilainya itu rata-rata 80 untuk teman-teman. Terus juga ternyata nilainya belum mencukupi juga. Nah, tenang aja nih. Kita ada kesempatan lagi nih untuk teman-teman, yaitu 50% free uang pembangunan di semester 1. Nah, untuk beasiswanya itu sebesar 50% untuk nilainya itu sebesar rata-rata 75. Nah, tadi apa aja? Matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris dari semester 1 sampai dengan semester 4 gitu. Dan kalau yang non beasiswa juga dibuka ya teman-teman sampai Agustus 2021. Iya. Tuh. Nah, untuk kalian nih yang berminat, bisa langsung hubungin ke kontak kita, ada di WhatsApp 08551707171 atau di Instagram kita di @widyatama.id dan di website kita di online.pmb.widyatama.ac.id gitu. Nah, boleh teman-teman di screenshot dulu, barangkali ada teman-teman yang minat, langsung hubungin aja ke kita. Ya, jadi misalkan teman-teman ada pertanyaan nih yang pengen ditanyakan ke kita nih, ke mungkin ada yang belum jelas. Ada yang belum jelas, gitu. Boleh ditanyakan melalui chat, nanti akan kami jawab. Iya. Nah, kalau presentasi dari kita sih segitu. Mohon maaf Bu, apa masih ada waktu? Ada pertanyaan dari mahasiswanya? Ada pertanyaan? Ya. Langsung nama saja kalau ada pertanyaan ke tehnya. Ada pertanyaan? Jika teman-teman ada yang mau bertanya nih, boleh seputar Widyatama atau seputar perkuliahan juga boleh ya, Kak. Terus gimana sih rasanya berkuliah di Widyatama juga boleh nih teman-teman tanyakan, karena kebetulan kita juga Tes Akira ini mahasiswa baru 2020 nih yang baru aja masuk ke Universitas Widyatama. Jadi boleh buat teman-teman nanyain ke Tes Akira gimana sih pengalamannya rasanya di Universitas Widyatama juga, dan boleh tanyakan ke saya juga. Kalau teman-teman ada yang kepo nih, kan pasti teman-teman sekarang lagi galau-galaunya ya, Kak? Iya, betul, Kak. Lagi galau-galaunya nih mau kemana nih setelah lulus, mau jadi apa gitu kan. Nah, mungkin teman-teman ada yang dibingungin, teman-teman bisa langsung tanyain sama kita, sharing-sharing aja gitu ya, Kak, ngobrol. Ada yang chat ada yang bertanya, coba. Boleh? Itu ada pertanyaan juga. Oke, ada pertanyaan nih dari Kinan ya, Kinan. Katanya, Kak, kalau cara ngambil Japres non-akademik gimana? Ya. Nah, gimana sih caranya? Nah, dari misalkan kakak mau masuk jalur prestasi nih non-akademik, tadi syaratnya kan lampirkan saja sertifikat. Contohnya, kakak punya sertifikat kejuaraan basket, badminton, ataupun futsal, coba lampirkan saja dari sekarang. Boleh dicoba nanti. Kakak boleh hubungin nomor kita, nanti akan kami follow up untuk syaratnya apa aja sih, terus juga proses pendaftarannya kayak gimana. Iya, dan teman-teman sertifikat untuk non-akademik ini minimal juara 3 di tingkat kota atau kabupaten. Jadi teman-teman yang mungkin pernah mengikuti lomba di tingkat kota atau kabupaten memiliki kesempatan besar juga ya untuk lolos gitu. Betul banget. Jadi emang sertifikat juga ini dari seleksi kita gitu. Gitu teman-teman. Ya. Apalagi mungkin teman-teman yang udah sampai nasional pasti lebih punya kesempatan besar gitu untuk diterima di Universitas Widyatama nih. Ya, tapi buat teman-teman yang
tingkat kota dan kabupaten juga Boleh masih coba. punya Masih ada kesempatan gitu. Karena aku sendiri juga japres teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada yang mau ditanyain lagi, boleh. Masih ada waktu. Masih ada waktu, Bu? Masih ada waktu. Tuh, coba. Iya, mungkin ada teman-teman yang masih kepo atau apa, boleh sharing-sharing aja sama kita gitu. Langsung dijawab sama pihak Widya Tamanya ya. Iya. Betul. Atau ada teman-teman yang mau langsung nanya, mau unmute juga boleh. Dan kita saling sapa langsung nih teman-teman. Iya, biar kenalan ya. Udah ya. Saya Kak, Iya, boleh. itu kan tadi saya lihat ada ada DKV. Betul. Nah, saya mau nanya, kalau untuk masuk DKV bisa dengan portofolio seperti itu, Kak? Oh, tentu aja bisa. Soalnya kalau misalnya teman-teman melampiri portofolio itu menjadi nilai plus untuk teman-teman. Ya, jadi untuk pendaftaran itu dibuka untuk umum. Beda kan kalau contohnya kalau PTN itu pasti misalkan DKV ataupun itu harus sesuai dengan lampirannya. Tapi di kita itu dibuka untuk umum. Jadi teman-teman yang misalkan anak IPS ataupun anak IPA mau lintas minat nih, lintas jurusan, boleh banget untuk daftar di Universitas Widya Tama. Iya, jadi teman-teman punya kesempatan di semua prodi kalau kalian daftar ke Universitas Widya Tama sesuai minat dan bakat kalian. Nah, untuk siapa ini? Kak Mardika ya. Nah, kami mau infoin aja untuk DKV ini kita itu sudah terakreditasi A. Nah, jadi bisa dibilang kualitas di DKV di Universitas Widya Tama itu bisa kami jamin. Dan juga kakak tadi bisa lihat ya dengan fasilitas kami yang tadi di lab komputernya untuk DKV itu udah sangat menyupport ya dengan support Apple-nya. Jadi bisa memudahkan kakak nih dalam pembelajaran kayak gitu. Betul banget, Kak. Jadi fasilitasnya sudah kita maksimalkan. Apakah sudah cukup jelas, Kak Mardika? Iya, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas. Iya, ditunggu ya Kak, kalau misalnya kakak ada yang masih kurang jelas, boleh hubungin ke kontak kami gitu. Pembukaan pendaftaran sudah dibuka gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi enggak? Mungkin ada yang masih bingung tentang jurusannya gitu, atau gimana? Terus kalau udah lulus kerjanya apa? Boleh tanyain, kita sharing-sharing aja. Atau persiapan untuk masuk ke perkuliahan tuh kayak gimana sih Kak gitu kan? Kalian harus menyiapkan dari sekarang loh teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang mau ditanya, boleh. Nah. Kebetulan banyak ya lulusan alumni Angkasa yang sekarang itu lagi kuliah di Widya Tama, Teh. Iya, ya. Ya, mungkin bisa jadi referensi juga buat adik-adik mempersiapkan. Maksudnya kan kita tetap harus punya plan-plan ya, gitu. Iya, betul, harus punya plan-plan. Jadi jangan kita harus maksimal gitu ya teman-teman, tapi teman-teman tidak boleh terlalu ambis gitu sama satu pilihan, karena kita kan nggak tahu nantinya gimana gitu ya. Gitu. Ya, untuk biaya kuliah di Utama nanti teman-teman boleh nih biar lebih rinci dan lebih jelas lagi yang untuk tahu biaya kuliah di 08551 707171. Nah, terus selanjutnya kan teman-teman nih pasti kan coba pertama itu mau masuk SBMPTN atau SBMPTN nih khususnya. Nah, misalkan teman-teman udah daftar di Widya Tama nih, terus pastikan plan A-nya nih kan SBMPTN nih. Nah, begitu kalau teman-teman udah bayar di Universitas Widya Tama, ternyata waktu ikut SBMPTN diterima nih di PTN yang sudah dituju. Nah, nanti biaya yang sudah teman-teman bayarkan ke kita bakal kami kembalikan 100% teman-teman. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang mau bikin plan B atau plan C untuk masuk ke Universitas Widya Tama. Iya, karena daripada dinanti-nanti ya teman-teman, nanti kesempatan untuk dapat beasiswa yang tadi tuh udah kelewat kan sayang banget gitu. Mendingan teman-teman dari sekarang hubungin ke kontak kami gitu. Nah, buat info teman-teman juga nih, barangkali teman-teman yang setelah lulus punya kegiatan
lain gitu ya, dan kalian mau ikut kelas karyawan, di Widyatama juga ada kelas karyawan. Betul banget, ya Kak. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin dari teman-teman? Boleh, kalau misalnya ada yang mau sharing atau ada yang mau bertanya apa, langsung ditanyain aja. Ada yang mau Yang mau langsung nyapa, boleh. Atau ada yang itu kita udah cantumin nomor kita. Ya, masih ada waktu nih sekitar 5 menitan lagi. Sebelumnya terima kasih banyak Teteh dan Akang sudah memaparkan begitu jelas. Iya, sama-sama. sama-sama. Ibu terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Silahkan kita secara virtual juga. Iya. Ya, yuk coba siapa yang mau bertanya lagi? Masih ada kesempatan nih. Walaupun nanti mungkin ada yang berminat bisa nanti dikolektikan ke BK juga ya. Iya, betul. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau teman-teman di sini sudah punya plan-plannya mungkinnya nanti mau gimana gitu, atau ada yang mau sharing, persiapannya seperti apa gitu. Ayo, ada. Anak-anak IPS mana? Biasanya juga anak IPA nanti di akhir penentuannya ada juga yang tidak linear ya, ngambil nanti ke Widyatama. Iya, Ibu. Biasanya suka ada yang lintas jurusan juga. Iya. Nah, untuk teman-teman ketahui nih, kita tuh Widyatama tuh mungkin sedikit terkenalnya tuh bisa dibilang manajemen dan akuntansinya ya. Nah, untuk teman-teman ketahui di Universitas Widyatama itu kita akreditasi untuk manajemen dan akuntansinya tuh sudah Akreditasinya sudah bagus dan cukup banyak juga lulusan-lulusan terbaik dari Widyatama. Iya. Iya, teman-teman kalau boleh tahu, ada yang tahu Cekran Midun mungkin? Nah, boleh teman-teman, kita mau kasih info nih, salah satu lulusan di Universitas Widyatama itu, salah satunya itu ada pendirinya atau pemiliknya Cekran Midun nih. Jadi si pemilik Cekran Midun ini lulusan Universitas Widyatama. Terus juga teman-teman kalau ada yang tahu mungkin cuci laundry sepatu yang sedikit terkenal, Clean and Shoes itu lulusannya Universitas Widyatama. Awal mulanya tuh dari apa sih teman-teman? Nah, awal mulanya tuh dari mata pelajaran kewirausahaan. Kita itu ada mata pelajaran kewirausahaan nih teman-teman. Jadi teman-teman ini nggak dididik untuk jadi akademisi saja, tapi juga dididik untuk jadi pengusaha. Karena kan saat ini pasti banyak teman-teman yang mungkin berminat atau sudah punya usaha. Jadi di Universitas Widyatama itu kita ada mata pelajaran yang meningkatkan kemampuan teman-teman dalam berwirausaha. Nah, terus juga selain di pembelajarannya juga kita juga ada UKM-nya atau unit kegiatan mahasiswa kewirausahaan. Jadi selain teman-teman dikasih materi, teori, teman juga diajarkan langsung untuk berpraktek di UKM kewirausahaan, misalkan teman-teman berminat untuk masuk ke UKM kewirausahaan. Nah, iya, mungkin teman-teman sekarang nih udah ada yang memulai bisnis gitu ya, jualan kecil-kecilan gitu. Nah, harus difokusin gitu ya, Kak, biar sukses kayak teman-teman kita yang lain gitu. Tuh. Kalau Kakak jurusan apa sih di Widyatama? Ya, kalau Kakak di sini jurusan akuntansi S1. Akuntansi S1. Ya, kalau Kak Sakir? Kalau aku S1 manajemen. S1 manajemen. Iya. Nah, apa ya, di Widyatama itu yang kan aku maba nih ya teman-teman, sekalian aja nih aku sharing ke teman-teman semua. Aku baru masuk nih tahun, ya maksudnya baru semester 1 kan sekarang maba. Nah, yang aku rasain kuliah di Widyatama tuh nyaman banget ya teman-teman, jadi fleksibel banget waktunya gitu. Karena kan aku punya kegiatan di luar kampus nih gitu ya, punya kesibukan lain. Nah, tapi kuliah aku tuh nggak keganggu juga gitu, soalnya fleksibel banget yang tadi disebutin, kuliahnya itu 1 minggunya cuma 2 hari gitu, teman-teman. Jadi untuk pembelajaran di Widyatama itu difokuskan juga untuk teman-teman mandiri nih, jadi bisa belajar berkelompok, misalkan dikasih tugas. Jadi
selain kan masuk cuma 2 hari doang nih Kak. Jadi ngapain aja sih Kak daripada gabut? Nah, jadi teman-teman bakal dikasih tugas sama dosennya itu untuk difokuskan untuk grup sharing. Jadi teman-teman bisa belajar bareng nih sama teman, bisa di kafe, bisa di rumah teman, bisa di mana aja. Gitu. Jadi Nyantai nggak banget. monoton aja kayak cuma di kelas doang. Betul, nyantai banget beneran deh. Belajar di taman juga bisa kayak. Betul, bisa banget. Mau di kafe, mau di mana bisa gitu. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Sudah mungkin. Apa masih ada waktu, Bu? Terima kasih banyak untuk Kang dan Tetehnya yang sudah memaparkan begitu jelasnya mengenai Universitas Widya Tama. Tentunya anak-anak juga dapat wawasan-wawasan baru ya, dan mungkin nanti ke depannya untuk yang mau daftar dan lain sebagainya nanti akan konsultasi dengan Bu Hasti ya, untuk kalian siapa saja yang mau mendaftar ke Widya Tama ya. Untuk brosur juga kami sudah ada di ruangan BK tahun ya, dapat dari Widya Tama. Dan tadi ini segala info sudah kami screenshotkan yang sudah Akang dan Teteh share kan. Terima kasih banyak. Hatur nuhun ya Ibu. Kita lanjut ke universitas selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman semua. Sama-sama. Ya, mohon maaf atas kekurangannya. Kita juga profil dari anak terima kasih atas sosialisasinya. Monggo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, oke, sekarang kita lanjut ya. Semuanya masih semangat? Masih semangat ya, masih pagi. Masih. Kita men-sharekan di grup itu kita pakai background Telkom. Jadi sekarang kita akan mendengarkan paparan dari Telkom University ya. Kita sudah sama-sama tahu mengenai Telkom, dan biar lebih jelas lagi nih apa aja mengenai Telkom nanti sudah ada dari pihak Telkomnya. Simak terus informasi bermanfaat, berbagi ilmu, pengalaman, motivasi, dan informasi penting lainnya yang positif dan inspiratif dari SMA Angkasa Lanud Husein Sastra Negara Bandung.